Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada siang hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai Undang-Undang TPKS bersama dengan Mbak Dia Puspitasari Asosio selaku Sekretaris Sarina Institute. Dan mungkin tadi salah satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Mbak Dia adalah soal bagaimana ketika Undang-Undang TPKS ini gitu menjawab argumen-argumen dari pihak-pihak yang menolak. Sebenarnya seperti apa nih, Mbak? Iya, sebenarnya kalau terkait LGBT itu sendiri kan mudah saja gitu. Bisa nggak para kelompok yang kontra tersebut menyebutkan satu pasal atau satu ayat yang di dalam draft rancangan undang-undang tersebut itu yang memuat atau yang menyebut secara spesifik gitu ya. Baik yang tidak spesifik ataupun spesifik, tidak ada yang menyebutkan LGBT gitu. Itu yang pertama. Karena murni ini hanyalah sebatas gorengan isu yang kurang kurang memiliki bobot pengetahuan gitu ya. Kalau semerta-merta dituduh gitu ya bahwa undang-undang TPKS ini liberal, pro LGBT segala macam, karena mereka tidak akan bisa membuktikan di draft naskah RUU TPKS, undang-undang TPKS ini itu jelas tidak ada satupun diksi yang menyebutkan mengenai LGBT. Kemudian berkaitan bahkan Mas ya, saya mau tekankan di dalam salah satu pasal itu dalam konteks ideologis sila kedua dalam Pancasila ini disebutkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi mau dibilang liberal dari mana? Ini justru representasi ideologi, representasi hadirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini. Kalau dibilang liberal dari mana? Gitu. Saya pikir ini hanya isu buatan ya Mas, yang kurang bangunan berpikirnya gitu. Kemudian berkaitan zina ya, yang tadi itu ya. Itu kan sebenarnya kalau nggak salah itu awal pertama kali isu itu muncul itu ada salah satu kiai gitu kalau nggak salah itu ya mungkin konsepnya mungkin sengaja diciptakan seperti itu ya, agenda settingnya mereka begitu. Jadi tokoh ulama ini itu seolah-olah menggiring opini publik bahwa di dalam draft RUU ini itu ada kalimat yang yang tertulis bahwa pemerintah menyediakan alat kontrasepsi berupa kondom bagi pelajar pemuda mahasiswa yang ingin berhubungan seksual. Padahal kalau kita rujuk lagi, kita tinjau lagi, kita baca lagi naskah RUU atau draftnya itu tidak ada yang menyebutkan demikian. Bahkan ketika kalau nggak saya soalnya kan sempat ngikutin isu itu ya, dan mendiskusikan dengan beberapa rekan itu bahwa ketika dimintain klarifikasi yang bersangkutan ini, itu bahkan sudah meminta maaf kok Mas, secara terbuka gitu. Namun oknum yang kurang bertanggung jawab ini terus menerus menggoreng isu yang sengaja mereka ciptakan untuk bicara bahwa undang-undang ini pro LGBT, pro perzinahan segala macamnya. Padahal ketika ditinjau, ketika kita baca lagi dengan seksama itu tidak ada satupun yang menyebutkan hal yang dituduhkan tadi. Saya pikir itu Mas. Oke, dan ini ada salah satu pertanyaan yang masuk di kanal YouTube. Bertanya soal apakah dalam undang-undang TPKS ini korban perempuan dengan korban laki-laki ini sama perlindungannya. Nah, ini seperti apa melihatnya, Mbak? Oh iya, ini juga banyak sekali yang menanyakan hal ini gitu ya, karena memang ini harus terjawab gitu ya dengan clear gitu ya. Karena kalau misalkan pertanyaannya apakah payung hukum ini hanya diperuntukkan kepada
korban perempuan saja? Jawabannya tentu tidak dong. Gitu. Ketika kita hanya mengklaim bahwa korban kekerasan seksual ini hanya terjadi pada kaum-kaum perempuan saja, itu tentu tidak. Gitu. Hanya yang perlu kita garis bawahi, kenapa kemudian yang yang sering kali yang data-data yang dihadirkan itu selalu perempuan yang menjadi korban itu lebih banyak persentasenya itu perempuan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya begitu, apakah untuk perempuan saja? Tentu tidak. Korban ini kan masyarakat. Masyarakat ini kan tidak hanya perempuan aja, tapi jenis kelaminnya kalau di Indonesia ada laki-laki juga, ada 2 jenis kelamin. Tidak ada 3 jenis kelamin kalau di Indonesia. Kecuali kita di Thailand ya. Di Thailand ada kalau nggak salah 12 jenis kelamin gitu ya Mas ya. Tapi kita ini kan ada di negara Indonesia, di negara Pancasila yang secara hukum jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Tapi untuk undang-undang TPKS payung hukum ini tentu dibuat sangat tidak bias karena para penggagas di sini sudah memiliki perspektif gender yang sangat clear. Jadi artinya apa? Nggak akan mungkin dong membuat payung hukum yang bias gitu. Artinya menggunakan pendekatan perempuan doang gitu. Laki-laki tidak berhak ketika melaporkan ketika menjadi korban kekerasan seksual kemudian melaporkan, tidak berhak. Tentu tidak seperti itu. Jadi tenang aja untuk para kaum laki-laki, ketika jadi korban kekerasan seksual silakan lapor dan bisa diproses secara hukum dengan menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang TPKS ini. Ada satu Mas ya, data yang menarik nih Mas. Saya masih ingat betul bahwa ternyata itu selain korban perempuan ini lebih tinggi, tapi juga ternyata 31,sekian% itu perempuan yang berpendidikan tinggi lah yang rentan menjadi korban kekerasan baik dimensi seksual ataupun dimensi apapun. Nah ini kan miris gitu loh Mas. Makanya saya pikir sudah waktunya lah untuk para perempuan. Jadi tingkatan pendidikan, latar belakang pendidikan kita itu tidak mempengaruhi bahwa tidak menjamin bahwa kita jauh dari dari peluang-peluang, dari kondisi-kondisi yang nantinya akan mencekam, akan datang terhadap kita gitu. Harus mawas diri dan juga pembekalan stock of knowledge tentang undang-undang ini harus dipahami ya. Makanya kenapa saya dari tadi itu berharap sekali percepatan penerapan undang-undang ini supaya lekas secara serentak gitu ya, baik pemerintah pusat, Pemda dan civil society itu secara bergotong royong mensosialisasikan secara masif bahwa ini loh Indonesia bangkit dengan payung hukum yang pro terhadap kepentingan kemanusiaan. Saya pikir itu Mas. Dan mungkin kalau untuk sejauh ini teman-teman dari Sarina Institute melihat seperti apa nih masyarakat melihat kesadaran tentang kekerasan seksual ini sendiri secara umum dari waktu ke waktu hingga akhirnya sampai disahkannya undang-undang TPKS ini. Apakah sebenarnya kesadaran akan kekerasan seksual ini sudah tinggi di masyarakat pada umumnya atau sebenarnya masih lumayan cukup rendah? Seperti apa Mbak? Iya, kalau saya ditanya begitu, saya bisa menjawab bahwa tentu masih cukup rendah ya Mas ya. Tapi kalau dibilang sangat rendah tidak, tapi cukup rendah. Nah, hal ini bisa kita lihat dari indikator ketika ketika ada sebuah proses sosialisasi mengenai seksualitas gitu ya, tentang kesehatan reproduksi segala macam itu masyarakat kita ini masih menganggap
hal ini tabu gitu. Padahal kesehatan reproduksi, seksualitas itu harus diperkenalkan sejak dini. Karena apa? Korban kekerasan seksual ini kan tidak semerta-merta terjadi pada perempuan dewasa gitu. Artinya yang sudah bukan umur anak-anak, tapi juga tapi juga sempat terjadi, bahkan beberapa, kalau nggak salah itu persentasenya ya masih di bawah 50 Mas. Cuman kan itu juga menjadi catatan tersendiri, anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Nah, oleh sebab itu pemikiran yang tabu, khususnya para orang tua ya, ini bicara soal di tataran anaknya itu tolong jangan terlalu tabu mendefinisikan bahwa sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi perempuan, mengenai seksualitas, mengenai bagaimana himbauan kita ketika anak perempuan kita disentuh oleh laki-laki yang tidak dikenal, itu harus bagaimana upaya melindungi diri, itu penting untuk dilakukan. Dan kami juga di dalam tim kecil, di dalam koalisi civil society tersebut juga berupaya untuk memasukkan unsur ini gitu, supaya secara masif gitu ya kita libatkan orang tua. Nanti ketika teknis di lapangan seperti apa dilihat dari pedoman yang telah digagas itu. Oke. Dan mungkin ada salah satu pertanyaan yang lumayan cukup menarik juga, dan ini lumayan cukup ditanyakan oleh beberapa masyarakat, adalah ketika terjadi sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, di mana pelakunya adalah anak di bawah umur. Nah, ini apakah undang-undang TPKS ini cukup mengakomodir hal itu juga, atau seperti apa nih, Mbak? Itu nanti menjadi, ini kemungkinan besar menjadi khusus ya Mas ya, pertimbangan khusus, karena memang anak di bawah umur itu kan masih istilahnya berada di tanggung jawab orang tua gitu. Jadi ada pertimbangan khusus ketika memang pelakunya ini si anak usia di bawah umur gitu Mas. Jadi ada pertimbangan khusus nanti. Oke. Dan mungkin terakhir Mbak, yang ingin disampaikan soal pembahasan kita pada siang hari ini seperti apa sebagai closing statement, silakan. Oke, sebagai closing statement saya harap dengan disahkannya RUU TPKS ini menjadi sebuah undang-undang, ini adalah bentuk kemenangan kemanusiaan. Iya. Dan oleh sebab itu maka percepatan penerapan atau pelaksanaan Undang-Undang TPKS ini harus segera dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat, khususnya para korban kekerasan seksual, tidak menunggu kepastian hukum yang sangat rancu. Saya pikir itu Mas. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Dia Puspita Sari Esosio selaku Sekretaris Sarina Institute sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang dengan kita pada sama-sama Mas Bian, terima kasih juga sudah diberikan kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dan diberikan kelancaran selalu untuk teman-teman Sarina Institute juga Mbak ya. Dan amin. Itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mbak Dia Puspita Sari Esosio selaku Sekretaris Sarina Institute tentang pembahasan kita pada siang hari ini soal Undang-Undang TPKS. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada siang hari ini bisa membuka wawasan kita lebih luas lagi dan lebih meningkatkan lagi kepada diri kita soal kesadaran akan kekerasan seksual dan mungkin juga soal kejahatan seksual. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu di Bincang Hari Ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario harus undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.